Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Kali ini kita akan melihat kesaksian atau pernyataan dari mantan sopir Roy Suryo teman-teman. Dimana mantan sopir dari Roy Suryo ini membongkar semua tabiat-tabiat Roy Suryo selama Roy Suryo menjadi majikannya teman-teman. Hal ini diungkapkan oleh mantan sopir bersama Firdaus Owibo dalam sebuah wawancara singkat yang dilakukan Firdaus Owibo terhadap mantan supir Roy Suryo CS teman-teman. Dan ada juga pernyataan dari tim kuasa hukum dari Roy Suryo yang terlalu seakan melebih-lebihkan terkait proses penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang katanya menurut pernyataan dari Ahmad Khosainuddin, penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini mirip seperti insiden G30 SPKI. Memang kesannya cukup melebih-lebihkan ya pernyataan dari tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa ini teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. Yang budiman dan dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini kita mau membahas Mas Roy Suryo ya, yang katanya pejuang rakyat, pejuang keadilan atas nama rakyat dan selalu mengatasnamakan rakyat. Kali ini saya ingin mengupas tipis-tipis tentang bagaimana Roy Suryo menjadikan rakyat itu sengsara. Jadi waktu itu beliau punya driver, supir lah ya, yang setiap hari pagi siang sore mengabdi padanya. Lalu setiap hari beliau juga ikut Roy Suryo kemana-mana, podcast kesana kemari, dan sampai beliau saat istrinya sedang mengandung berat ingin melahirkan, akhirnya dia dipaksa untuk keluar, untuk tidak bekerja lagi, sampai beliau ini kebingungan untuk melahirkan anaknya bagaimana. Dalam kondisi terpuruk, beliau menelpon saya, dan kini beliau sudah saya angkat menjadi supir saya yang keempat. Saya ada 4 supir ya. Beliau adalah Mas Agam. Gimana Mas Agam? Baik Pak. Jadi gimana nih suka dukanya waktu itu Mas Agam? Ini kita nggak boleh ngejelekin orang ya, tapi ceritakan yang benar-benar gitu. Karena kan Siapa? selama ini Mas Roy Suryo kan selalu cerita bahwa ini kerakyatan, demi rakyat gitu. Sementara kamu sendiri yang tiap hari istilahnya melayani dia itu boro-boro dianggap kerakyatan kan gitu. Malah kamu, istri kamu lagi mau lahiran dipecat kamu kan gitu, tanpa sebab gitu. Jadi gimana nih awal-awalnya, gimana kamu bisa kita mulai dari kamu masuk kerja dulu lah, gimana awal mula masuknya gitu loh. Ceritanya masuknya saya dimasukin sama orang Pak, sama ibu-ibu. Gedein suaranya. Terus Dimasukin. terus saya ini ada lowongan kerja Gam. Di mana Bu? Di Ibu Ririn, tapi belum bilang di Roy Suryo sih, saya nggak tahu itu. Oh, Bu Ririn istrinya ya, Ya, istrinya Roy namanya Suryo. Ibu Ririn. Oh ya, ini nanti telepon kamu Gam, orangnya. Siap. Nah, saya angkatlah itu telepon dari Ibu Ririn. Kamu di mana? Di Jakarta Timur Bu. Oh, Terus tawarin mau nggak kerja sama Ibu? Di mana Bu? Di Bintaro. Ya kalau di Bintaro pernah saya Bu. Pernah pengalaman kerja daerah Bintaro. Agam sebenarnya ada asli mana sih? Asli Jawa Tengah Pak. Di mana? Kebumen. Kebumen ya? Ya. Istri orang mana? Orang Majenang Pak. Oh, jadi selama kamu nyupirin Roy Suryo itu beberapa bulan itu apa aja sih dilakuin Roy Suryo tuh kemana-mana, podcast sana emang nggak ada kerjaan dia? Podcast Pak, itu kerjanya podcast sama panggilan TV. Jadi narasumber Pak. Jadi narasumber itu aja penghasilannya, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi Pak. Paling ibu nganterin ibu ke kantor ke Kuningan. Oh, ibunya ada Ya, kerjaan. ada yang kerjaan kantor. Ibunya apa sih? Notaris Pak. Notaris ya? Ya betul. Begitu. Tapi Pak Roy Suryo katanya nggak punya anak ya, benar gak sih? Bener Pak. Nggak punya anak Nggak ya? punya anak. Kata supir seniornya kan ada itu juga bilangnya nggak punya anak. Oh, nggak punya anak dia. Oh. Tapi dia senangnya miara kucing ya di rumah. Kucingnya banyak Pak. Kucing ada berapa?
Kucingnya ada sekali 15-an mah ada. 15. Kalau sama anak-anaknya itu. Kucing kampung apa kucing? Kucing kayak Luar kalau negeri? menurut saya Persia kayak gitu Pak. Persia? Angora gitu. Oh, Persia. hobi kucing ya. Tapi ada isu katanya dia nggak serumah sama istrinya, nggak sekamar sama istrinya. Ya, Tidurnya. beda Pak. Setahu saya beda. Oh, tidurnya beda kamar ya? Beda sama kamar ya, setahu saya. istri. Tapi bukan masalah ada masalah rumah tangga ya, enggak ya? Ya, nggak kurang tahu Pak itu. Oh gitu. Oh, pisah kamar gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang masuk juga ya Ya, kamar. kadang-kadang. Kadang-kadang satu kamar sama istrinya. Jadi apa aja tuh dalam mobil kamu yang diperintah? Kamu kan supirnya. Kamu Ya, betul, pagi-pagi udah nyiapin ini tuh mobil dicuci-cuci gitu. Kamu. Itu nanti Pak, pagi-pagi biasanya kucing dulu. Oh, Nggak kucing boleh. dulu kamu? Ya, sama ibu harus kucing dulu, bersihin kandang. Bersihin kandang kucing kamu? Ya, sama mandiin kucing. Mandiin kucing ya? Ya. Kucing yang 15 itu kamu mandiin? Ya, Lalu habis itu mobil? habis itu baru mobil. Mobilnya ada berapa yang kamu urus? Banyak Pak, 15-an mah ada. Buset, Roy Suryo mobilnya 15? Iya, ada Pak. Wah, ngeri juga. Kaya berarti Roy Suryo di Bintaro ya? Di Bintaro, Center 9. Oh, tapi kamu kalau pergi dikasih uang rokok berapa? Dia katanya uang makannya cuma 15.000 gimana? Nggak dikasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh, nggak ada uang makan? Ya, nggak ada. Jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang-kadang nggak ada lauk. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak ada bekalan, Ya, nggak ada makanan? Ya, adanya nasi doang. Oh, nasi. Jadi Ya. kamu bekal nasi aja tiap hari? Jadi nasi paling kalaupun ada itu mie, biasanya pakai mie. Nah, kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak. Saya minta bon lah sama ibu itu buat beli lauknya sendiri. Nanti dipotong. Ya. Uang yang gaji kamu Ya, berapa? 2,5 nanti dipotong. 2,5 juta. Lalu kalau kamu minta makan uang lebih, potong gaji. Ya, bon. Paling Bisa- saya minta bon dulu Bu, minta bon buat ya Bon beli 50.000 gitu. Ya. 100 lah, 100, 200 gitu. Buat makan kamu sendiri. makan Memang saya, di rumah nggak beli disiapin lauk. makan sama Roy Suryo sama istrinya? Disiapin kadang-kadang Pak, cuman kan kadang-kadang sayur aja. Adanya sayur, tapi itu pun kadang-kadang. Oh. Tapi Ayam pun nggak pernah dibeliin, ayam nggak pernah. Oh, ayam nggak pernah. Selama saya kerja di sana 3 Nggak bulan pernah? nggak pernah Pak. Pembantu juga sama. Pembantu nggak dikasih ayam nggak? Pembantunya nggak pernah dikasih. Justru pembantunya beliin saya ayam 2 ekor itu sekaligus. Kasihan lihat saya nggak ada lauk katanya makan. Berarti kamu kerja tuh hanya gaji 2,5 juta. Lalu kamu hanya menerima kalau mau makan enak Beli sendiri. pakai lauk beli sendiri. Itu Ya, pun ngebon ngutang sama ibunya betul gitu. itu, Tadi Pak. potong gaji gitu ya. Ya betul, beli sendiri. Jadi kalau kamu pengen disiapin enak. nasi doang di rumah. Ya betul. Orang ibu juga pernah bilang ke saya kayak gini. Adanya kayak gitu Gam di sini, makanya kalau nggak mau ya beli pengen enak beli sendiri. Bilang dia, kayak gitu dia cuma sih, nyiapin nasi sama sayur ya. Ya, Kadang-kadang nasi doang gitu. ya kadang-kadang. Itu benar nggak sih? Benar Pak. Bener kalau telur itu dibawa masuk ke dalam benar gak tuh? Benar telur? itu. Tadinya kan di kulkas itu sama ibu. Nah mungkin ibu sering lihat saya ngambilin telur lihat dari CCTV kan ada CCTV-nya banyak itu. Kamu makan karena lapar ngambil Ya, telur di kulkas, lalu ya. kulkasnya telurnya diambil dipindahin ke kamar gitu. Pindahin ke kamar sama ibu masukin ke dalam. Nggak ditaruh ke kulkas. Nggak ada. Saking takutnya kamu Pembantunya makan. pembantunya pun bilang ke saya, Gam, telurnya udah dimasukin, nggak ada telur. Ya udah lang, beli aja besok. Akhirnya kamu makan nasi, lapar jadi kamu makan nasi gitu, nasi Ya. doang ya. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia ke podcast sama segala itu nggak ada sama sekali Nggak ada. dikasih makan apa segala. Nggak ada Pak. Paling kalau pulangnya malam jam 12, kadang jam 1, jam 2, kadang dikasih duit 20, kadang 15. 15.000. Ya betul. Kalau udah kemalaman jam 2 gitu ya. Ya. Tapi kalau pulangnya nggak nyampe jam Kadang 2. juga nggak dikasih duit, nggak tentu sih. Kadang nggak Kadang nggak mesti. ada duit. Oh. Kadang nggak tentu. Kadang dikasih, kadang nggak. Lah kamu Ada nggak video penangkapan Pak Roy? Saya katakan kalau ingin situasi apa penangkapan itu, nontonlah film G30 SPKI. Seperti itulah kira-kira cara dari penyidik melakukan penangkapan. Padahal bisa WA dulu. Tidak sempat buka baju, tidak sempat mandi, bahkan hanya cuci muka. Nggak boleh bawa sendal. Untungnya tidak diperlakukan seperti Charlie Chandra yang hanya pakai kaos sama celana pendek. Untungnya sempat pakai sepatu, pakai baju dari yang ada apa adanya saja. Dan istri ketika meminta ada lawyer untuk mendampingi. Sebenarnya kami juga tidak akan menghalangi penangkapan. Paling tidak kami memastikan, oh benar ini dari aparat yang berwenang. Oh aman klien kami dibawa. Karena saat itu khawatirnya ada gerombolan yang tidak dikenal, pura-pura bawa identitas surat tugas ngambil klien kami, kan khawatir tiba-tiba seperti Andre Yunus tengah perjalanan atau dibuang di KM 50 di dar-der-dor seperti di KM 50. Tapi qadarullah alhamdulillah ternyata memang dari Polda. Nah, sampai di titik itu kami
hari ini tidak khawatir. Kalau dua orang ini sebenarnya ya waktu sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap. Berapa lama, Prof, kalau rekomendasi dokter? Kalau berapa lamanya kita mana tahu, ya kita mana tahu. Tapi kalau dokter periksa tadi sempat pakai kursi roda apa karena kelelahan aja atau gimana? Tadi yang saya katakan penyakit bawaan tadi, ya. Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi. Jangan cabut laporannya. Itu kata Bang Kosi. Laporkan saja. Kita tunggu, buktikan di pengadilan. Ini kan jejak digital yang tidak bisa hilang. Artinya gini, Anda sendiri yang menyampaikan kepada publik, ayo kita bertaruh, kita sudah siapkan 1 juta pertanyaan dan lain-lain. Artinya begini Mbak Kumala, jangan karena adanya penangkapan yang merupakan kewenangan dari kepolisian ya, kemudian ini dijadikan orkestrasi uzon lagi ya, dan lain-lain sebagainya. Penyidik memiliki kewenangan untuk itu. Artinya ketika dia dilakukan penangkapan itu sudah sesuai. Nah, kalau ada administrasi prosedural yang monggo kerso, silakan lakukan prapit. Ya, upaya paksa itu tidak mungkin juga ada seorang yang melakukan tindak pidana terus saya datangin, polisi harus permisi, saya mau nangkap boleh apa enggak, kalau enggak boleh saya pulang aja. Kan lucu republik ini. Ini sudah lumrah, artinya tegas dan terukur ya. Makanya kalau enggak mau ditangkap jangan melakukan tindak pidana. Kan begitu, ini tahu dan mau kok. Artinya seperti itu Mbak Kumala. Terakhir singkat saja, waktu kita terbatas ini Bang Kozin, pra peradilan dari Pak Ari juga silakan, dari Bang Ade juga silakan. Pra peradilan hari ini tidak relevan untuk kasus polisi karena sebentar lagi kan ada pelimpahan. Tadi kata Pak Ari sudah mengatakan dan yang kedua, kalau kita bicara tentang tadi menahan, menangkap, sekali lagi wewenang itu bukan kewajiban, hanya dapat. Dan diskresi kalau tidak dikaitkan dengan undang-undang maka akan menjadi represi. Dan hari ini yang terjadi diskresi yang disebut Pak Arianto tadi adalah represi terhadap anak bangsa yang semestinya polisi bisa menggunakan wewenang yang lain tapi dilompati langsung penangkapan yang sebenarnya dengan pemanggilan pun bisa dihadirkan untuk tahap 2 tetapi memilih penangkapan yang kuat dugaan kami ini adalah dalam rangka menyenangkan Ibu Joko Widodo. Tadi juga Anda sudah menyampaikan, artinya begini, Anda juga sudah menyampaikan di muka umum di Polda Metro Jaya saat itu bahwa ini adalah genderang apa istilah Anda tadi? Perang terbuka secara hukum di ranah pengadilan nanti. Pengadilan maupun non pengadilan karena ini sudah masuk pada perkara publik bukan perkara privat. Baik. Bang Ade singkat saja Bang Ade. Singkat saja. Ya, jadi kalau ada yang menabuh perang bahwa ayo kita berperang secara hukum, kalau kami tidak perlu berperang, kami hanya menyediakan apa? Tangkisan saja, ya perang itu di pengadilan aja. Kita lihat di pengadilan. Dan nanti di pengadilan tidak ada lagi nih bazar-bazar, yang ada hanya Joko Widodo dengan kami. Ade Darmawan ini udah nggak ada lagi. Sudah selesai itu kan aja ya. Anda Ustadz, Anda tahu tidak perlu kaitan daripada pembunuhan. Anda tahu itu. Tidak ada fitnah, yang ada perkara pidana yang belum ada keputusan pengadilan. Jadi siapapun berhak atas presumption of innocence, azas praduga tidak bersalah. Belum ada vonis. Terima kasih Ade Darmawan. Eksploitasi politik, propaganda politik, tapi dibalut seolah-olah penelitian. Inilah dampaknya. Makanya salah satu alasan saya kemarin, alasan terkuat adalah saya sudah mengendus. Ini adalah pertarungan politik atau agenda politik 2029. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Pihak mereka itu tidak pernah, saya sudah mengusulkan, pihak mereka, khususnya para pengacara Pak Roy maupun Bu Tifa, itu tidak pernah meng-cross validation. Validasi silang tulisan Pak Roy yang 49 halaman itu dibedah oleh tim
peneliti independen. Apakah itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, numerisasinya bagaimana sebelum jump into conclusion. Tetapi Pak Roy Suryo ya tanpa ada dasar ilmiah yang jelas, tanpa pendidikan yang jelas, itu langsung jump into conclusion, terutama dua metode yang diklaim ilmiah. Ya, yang pertama adalah ELA, Error Level Analysis. Padahal sudah saya sebutkan di situ, bahkan di buku saya yang terbaru, ya. Kenapa itu ELA-nya seperti itu, mengindikasikan manipulasi digital? Itu karena pertama faktor yang dinamakan dengan resolusi. Dia harus membandingkan, ini kan dia membandingkan tidak apple to apple, hasil scan ijazahnya dengan yang diupload di medsos. Harusnya dibandingkan juga dengan ijazah orang lain, ya, hasil scan juga. Tapi itu tidak dilakukan, gitu loh. Dia bertahan di situ bahwa itu harus palsu, harus merupakan hasil manipulasi digital. Ya, yang kedua bahwa di samping ELA itu selalu mengatakan bahwa terjadi ketidakcocokan, ya kan, antara foto di ijazah Pak Jokowi tahun 1985 dengan foto ketika jadi presiden. Oleh karena itu, ya, dengan metode yang seperti itu dia tidak bandingkan dengan apple to apple. Misalnya foto muda Pak Prabowo Subianto dengan foto saat presiden. Akhirnya apa? Dia sengaja, ya, secara bias konfirmasi, ya, namanya kalau penelitian itu ada bias konfirmasi. Kita menginginkan kesimpulan yang sama, kesimpulan harus itu, sehingga dicarilah pencocokan berdasarkan sampel sehingga sesuai dengan kesimpulan yang diinginkan. Itulah bias konfirmasi. Nah, harusnya kan dibandingkan, dipelajari lagi, tapi ya Roy Suryo lebih di 49 halaman itu, ya, lebih fokus mengarang daripada hasil numerisasi. Ya, produk dari penelitian itu kan harusnya numerik, ada angka-angka, ada persentase, tapi itu tidak dilakukan. Oleh karena itu saya berharap ini diuji di pengadilan, dan saya perkirakan selalu bahwa ini pengadilan yang asimetris, yang tidak berimbang, karena nanti di sini banyak ahli, di sini banyak saksi, fakta. Pak Jenderal, gimana kemarin melihat akhirnya Roy Suryo ditangkap katanya nih? Narasinya ditangkap sih Pak Jenderal, tapi kita nggak tahu menurut Pak Jenderal apakah ini benar ditangkap atau memang sesuai dengan penahanan yang sebenarnya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita runut dulu peristiwa dari kemarin, ya. Kalau orang bilang katanya Jumat keramat lah, apa segala macam lah. Tapi faktanya memang pada Jumat pagi dilakukan penjemputan atau upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Betul. Karena apa? Itu hak daripada penyidik, di mana dia mempunyai hak subjektif. Jadi ada orang bilang kenapa tidak dijemput atau tidak dipanggil secara layak. Noh, penyidik kan mempunyai, ya, penilaian tersendiri terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan dia punya hak dari, ya, hak objektifnya, dia punya hak untuk menahan. Hak subjektif yang dia miliki, coba dia buat ngulur waktu, memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan dan lain sebagainya supaya lebih kooperatif dan lain sebagainya. Ternyata menurut penilaian penyidik ini sudah tidak bisa, karena ada pengacara yang mengatakan, kan kenapa tidak diberikan surat panggilan dan lain sebagainya untuk diserahkan ke JPU. Loh, kok kamu jadi ngatur penyidik? Dia bilang dia kan tidak melarikan diri, kemudian dia kooperatif, kan gitu. Tapi dia lupa, dia tutupin satu lagi, bahwa membuat gaduh masyarakat, membuat pecah belah masyarakat, terus mengangkat porsi daripada ketersangkaannya itu, yaitu pencemaran nama baik. Kenapa? Selalu mengangkat sudah begitu ijazah palsu terus. Sedangkan pokok masalah pencemaran nama baik menyebutkan Pak Jokowi diduga memiliki ijazah palsu. Diangkat terus. Akhirnya karena membuat gaduh masyarakat,
sudah membuat persepsi yang berbeda, kemudian pecah belah semua orang, diambillah langkah-langkah pengamanan. Diamankanlah, sebelumnya nggak usah juga mau penyerahan tahap 2 juga udah bisa ditahan kok. Justru kalau dibilang kok tidak manusiawi, justru penyidiknya sudah manusiawi. Tapi orang yang diberikan manusiawi itu nggak mau memanusiakan orang. Ya sudah, diambil langkah hukum. Jadi ada orang mengatakan begini, kenapa ditangkap? Nggak perlu saya sampaikan ya. Karena hak subjektif dari penyidik itu untuk membawa sewaktu-waktu seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, tetapi justru pada saat hak subjektif diberikan kepada yang bersangkutan, justru dia tabrak. Itu yang saya katakan tadi. Jadi dibawalah surat perintah membawa, yaitu atau disebutkan juga melakukan upaya paksa. Kalau seandainya penangkapan, surat perintah penangkapan ada 2 jenis, ya biar tahu nih rekan-rekan dan masyarakat. Tanpa surat perintah dan pakai surat perintah. Kalau tanpa surat perintah itu yang disebutkan tertangkap tangan. Karena kan tidak dibawa tuh surat perintahnya kan. Setelah tertangkap tangan ternyata dia melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dilakukan penangkapan, dibawa komando. Yang satu lagi, surat perintah penangkapan proses sedang berjalan. Bahwa orang tersebut layak untuk ditangkap. Kenapa? Untuk kepentingan penyidikan dengan hak objektif yang sudah terpenuhi. Hak subjektif menurut hemat penyidik perlu untuk dilakukan penangkapan untuk mengamankan yang bersangkutan supaya tidak membuat gaduh lagi, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak juga melarikan diri. Ini yang dipotong. Purnawirawan semua, jangan melihat TPP. Lihatlah kita sebagai warga negara Indonesia. Saya ingin menyampaikan kegeraman saya tentang dahsyatnya kekacauan negara dan bangsa Indonesia ini. Saya ingin mengutarakan apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebabnya yang terjadi. Saudara, jangan keliru. Saya memahami sama Lumi bagi yang kurang jelas sehingga terfokus menyalahkan Prabowo. Bukan karena saya pernah sama-sama Prabowo, tetapi saya ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Kenapa negara terjadi seperti sekarang? Terakhir, tentang penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebenarnya yang jadi biang kerok pemerintahan sekarang adalah pertama, Kapolri Sigit Listio Prabowo. Kedua, Mendagri Tito Karnavian. Itulah biang kerok yang membuat kekacauan negara ini. Saudara, sesungguh-sungguhnya Prabowo memiliki budi yang sangat lembut. Makanya sering mengatakan, satu lawan berat, satu kawan yang berkhianat berat, apalagi menghadapi beberapa lawan. Saudara, saya sampaikan, tertangkapnya Roy Suryo dengan Dr. Tifa adalah pekerjaan pidana. Ini bukan mencerminkan polisi, tapi ini mencerminkan keinginan Jokowi. Jokowi memerintahkan kedua orang itu. Sebenarnya Prabowo, saya yakin hati halusnya terasa. Hanya dia tidak bisa apa-apa. Karena di lingkungannya semua orang-orang Jokowi. Saya bukan ngomong kosong, bukan main-main. Ayo, seluruh para purnawirawan, tegakkan dadamu, pusingkan dadamu, utar-utarmu. Ini saatnya kita tidak diam. Kita harus turun menangkap Listio Sigit Prabowo dengan Karnavian.
Inilah otaknya Jokowi. Kita tidak bisa menangkap Jokowi tanpa menangkap dua orang. Tangkap Sigit Listio Prabowo dengan Tito Karnavian. Kemudian baru tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran. Gibran adalah haram konstitusi. Hanya karena keputusan MK yang nomor 90 tahun 2023 itu yang membawa Gibran. Gibran bukan orang apa-apa. Gibran bukan anak apa-apa. Kasian pemuda-pemuda pelajar kita, para profesor kita yang hebat-hebat itu hanya dikalahkan dengan seorang Gibran yang tolol, yang bernarkoba, NKRI. Sekali lagi saudara, Allahu Akbar, jangan pernah ragu-ragu. Waktunya kita turun. Kita turunkan Gibran. Kita tangkap Listio Sigit. Hai, TNI, kamu jangan mau diadu domba. Adanya kamu turun di jalan bersama-sama Polri, sesungguhnya kau sadari, oligarki, musuh-musuh kita, tahu kelemahan di tubuh TNI Polri. Tubuh TNI Polri sangat kena aturan hierarki, aturan disiplin. Siapa bawahan yang melawan atasan akan kalah. Saya inginkan setelah saya jadi Purnawan, saya katakan, saya minta dukungan seluruh Purnawirawan harus bersatu padu yang saya katakan tadi. Sekali lagi, bedakan antara terasa dengan berasa. Saya memanai saat ini ada dua duri di dalam daging kabinet Prabowo, yaitu Listio Sigit dengan Tito Karnavian. Sehingga Prabowo hanya dalam benaknya ingin memperbaiki, tapi tidak ada keberanian untuk jaga Prabowo, makzulkan Gibran. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan dengan sadar, tanpa terdengar-kali lain-lain. Jadi sekali lagi, jangan gentar melawan polisi yang banyak jumlahnya, tetapi sebenarnya kecil. Polisi yang berjiwa seperti Listio Sigit jarang. Kebanyakan polisi seperti TNI, kita semua mencintai rakyat Indonesia dan NKRI. Sekali lagi, marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Purnawirawan TNI Sugeng Waras, ya. Ini Bapak satu ini, ya kan, udah pensiun pun masih gaya-gayaan, lagi bicara aja pun menggeletar udah. Tapi gayanya itu macam betul aja. Pak Sugeng yang terhormat, Bapak itu duduk saja di rumah, istirahat Pak. Umur udah maghrib, ya, jangan banyak-banyak memfitnah. Ini ya, Sugeng Waras ini dia tak terima karena si Roy sama si Tipa ditangkap. Jadi dia menyalahkan ya Kapolri sama satu lagi Tito Karnavian. Kata dia, purnawirawan semua jangan melihat PBB, lihatlah kita sebagai warga negara Indonesia. Maksudnya apa itu Pak? kata dia, saya ingin menyampaikan kegeraman saya. Udah minum obat belum Pak? Minum obat dulu biar gak geram. Nanti takut aku ya kan? Pas lagi ya kan, saya ingin menyampaikan kegeraman saya. Sangkin lah ya semangatnya, terkincit pula dan celana. Kata dia, tentang dahsyatnya kekacauan negara dan bangsa Indonesia ini. Yang bikin kacau siapa Pak? Yang bikin kacau kan kalian semua, laskar-laskar tak berguna yang ingin memakzulkan wakil presiden.
Terus kata dia kan, saya ingin mengutarakan apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebabnya yang terjadi. Saudara, jangan keliru. Yang keliru apa? Saya memahami, memaklumi bagi yang kurang jelas sehingga terfokus menyalahkan Prabowo. Yang nyalahkan Pak Prabowo siapa, Pak? Dari pihak kalian yang menyalahkan Prabowo Subianto. Ya, Bapak ini pandai kali bersilat lidah. Kok bisa jadi purnawira? Kok bisa jadi TNI Bapak dulu? Lagi pun gak usah gaya-gaya kali Pak. Bicara tuh slowly Pak, slow, relax. Jangan mentang-mentang mantan TNI ya kan, udah pensiun pun merasa ya kan diri hebat. Padahal sudah menggeletar Pak, suara pun sudah berubah. Tara yang mau dibanggakan, sudah jadi rakyat biasa. Tetapi kata dia, saya ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dari tadi mau kau jelaskan, gak jelas-jelas juga. Kenapa negara terjadi seperti sekarang? Terkait terhadap terakhir katanya, terakhir tentang penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tipa. Sebenarnya yang jadi biang kerok pemerintah sekarang adalah pertama, Kapolri Sigit Listio Prabowo. Listio Sigit Prabowo Bapak. Ya kan? Kedua, Mendagri Tito Karnavian. Biang kerok ya di pemerintah saat ini adalah kalian semua, laskar-laskar tak berguna yang harusnya sudah menikmati hari tua, tapi berkoar-koar hanya mungkin tidak mendapatkan jabatan atau cuan kalian sudah tak ada. Bukan Listio Sigit ataupun Tito Karnavian. Buktinya mereka sekarang ini masih menjabat, Kapolri satu, Mendagri satu. Lah Anda sendiri siapa sekarang? Hanya rakyat biasa. Uang pensiun pun masih makan dari pemerintah, tapi berkoar-koar seolah-olah ya kan kau yang paling patennya. Saudara, ngomong udah aku bilang tadi udah menggeletar. Duduk aja di rumah, bebek ramal, ya. Itulah problem kerok yang membuat kekacauan negara ini. Problem biang kerok di negara Republik Indonesia ini adalah kalian semua. Ya, para pendukung Prabowo Subianto di 2019 yang waktu sekarang ini setelah Pak Prabowo mendapatkan jabatan sebagai presiden, kalian tidak mendapatkan jabatan. Jadi kalian itu sebenarnya sakit hati kepada Prabowo Subianto. Jadi biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah kalian semua. Laskar-laskar tak berguna yang kemarin, yang sibuk menuntut ya kan supaya tuh Gibran diturunkan. Jadi Pak, nggak usah menjilat Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto pun tidak percaya sama kalian semua. Saudara, kata dia, sesungguhnya, nggak ada sesungguh-sungguhnya Pak, sesungguhnya Prabowo memiliki putih yang sangat lembut. Apa putih yang sangat lembut Pak? Uban atau apa? Makanya sering mengatakan, satu lawan berat, satu kawan yang berkhianat berat. Apalagi menghadapi beberapa lawan. Saudara, saya sampaikan tertangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tipa adalah pekerjaan. Entah apa kata dia. Ya, gak jelas, kumur-kumur dia bicara. Ini bukan pencapaian polisi, tapi ini mencerminkan keinginan Jokowi. Kepinding. Sejak kapan Pak Jokowi menginginkan si Roy itu sama si Tipa itu ya ditangkap? Itu memang sudah kesalahan daripada si Roy dan si Tipa, makanya dia ditangkap. Mantan TNI tapi bengak minta ampun, menyalahkan Jokowi. Kau salahkan si Roy sama si Tipa biar bisa menjaga lisannya untuk tidak memfitnah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Ingatkan sama Bapak ya, Bapak mantan purnawirawan, jabatan Joko Widodo jauh lebih tinggi daripada Anda. Jadi sopan sedikit. Seorang mantan purnawirawan TNI bicara kumur-kumur, bukannya menunjukkan sikap yang baik, tapi membela orang yang salah. Malu pada diri sendiri. Ngomong aja sudah menggeletar, tapi sok-sokan. Dulu waktu kau menjabat ya kan, nggak tahu kita macam mana kau sombongnya. Sekarang sudah pensiun dan jadi rakyat biasa pun sombong yang tak ampun kau. Jadi kata dia kan, sebenarnya Prabowo saya yakin hati halusnya terasa. Hanya dia tidak bisa apa-apa karena di lingkungannya semua orang-orang Jokowi.
Prabowo Subianto adalah presiden, ya, tidak mengurusi masalah si Roy Panci dan si Tipa. Banyak urusan Prabowo Subianto. Saya bukan omong kosong, kau bukan omong kosong, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Hai seluruh para purnawirawan, tegakkan dadamu, busungkan dadamu. Pak ngomong aja udah menggeletar, sosokan pula tegakkan dadamu. Ya, busungkan dadamu. Macam mana mau dibusungkan? Udah tua, udah mampus pun. Udah penyakit lagi, ya kan? Udah saatnya minum obat, istirahat di rumah, banyak-banyak beramal. Tinggal menunggu panggilan. Sok-sok pula, busungkan dadamu. Jalan pun udah payah, nak busung dari mana? Putar otakmu. Ini saatnya kita tidak diam. Dulu kemana aja kau? Kenapa baru sekarang kau putar otak? Dulu kemana kau? Kita harus turun menangkap Listio Sigit Prabowo dengan Karnapian. Salah Listio Sigit sama Karnapian apa mau kau tangkap? Kau yang cocok ditangkap, provokator. Inilah otaknya Jokowi. Otak kau tak ada menuduh Pak Jokowi, ya. Kita tidak bisa menangkap Jokowi tanpa menangkap dua orang itu. Kalau ada kesalahan Jokowi Dodo boleh ditangkap. Kalau orang tak ada kesalahannya, macam mana kau menangkapnya? Kau siapa? Cuman mantan purnawirawan yang menggeletar-geletar sok pula pakai kacamata hitam. Nampak kali bengaknya. Sok mau menangkap Listio Sigit karena pian sama Pak Jokowi. Kemudian baru tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran. Pak Tua, tobat kau, ya. Jangan mimpi kau bisa memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan suka-suka kau aja untuk memakzulkannya. Lagipun punya kekuatan apa kau? Ngomong aja menggeletar, aku bilang. Ya kan, sok gaya-gayaan kau, takut aku tergincir dalam celana. Gibran anak haram konstitusi hanya karena keputusan MK yang nomor 90 tahun 2023 itu membawa Gibran. Gibran bukan orang apa-apa, Gibran bukan anak apa-apa. Kasihan pemuda-pemuda pelajar kita, para profesor kita yang hebat-hebat itu hanya dikalahkan dengan seorang Gibran yang tolol, yang bernarkoba. Kau yang orang tua tolol, bengak, nak mampus. Kau suka atau tidak suka, ya mau atau tidak mau, Gibran adalah wakil presiden yang patut kau hormati. Walaupun kau lebih tua daripada Gibran, tapi Gibran adalah orang nomor 2 di negara Republik Indonesia ini. Kau bilang pula wakil presiden Gibran tolol, padahal diri kau sendiri yang tolol. Orang-orang tua purnawirawan bengak menyontohkan perkara tak baik kepada generasi muda. Tobat kau, ya. Udah. Tuh, nikmati aja uang pensiun kau. Istirahat di rumah. Ingat, umur udah maghrib. Kerjanya cuman ya provokator, menebar kebencian. Paham kau, Gibran itu wakil presiden akan bekerja sampai selesai masa jabatannya. Paham kau, Pak Tua? Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.